Sepanjang hariku dari pagi sampai sore diikutin terus sama anak majikanku yang satu ini. Entah itu aku mau pergi buang sampah, masuk ke kamar, masuk ke dalam dapur untuk masak, tetap aja diikutin. Kalau kalian mau tahu alasan anak majikanku ngikutin aku dari pagi sampai sore, jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya. Hai guys, kembali lagi bersama aku, Sang Babu Taiwan. Oalah, ada apa ini? Kok di awal video anak majikanku udah nongol aja? Iya nih guys, seperti yang aku bilang tadi, anak majikanku yang satu ini dari pagi hari sampai sore hari kayak gini, dia ngikutin aku terus menerus. Dan tadi kalian lihat kan, anak majikanku ada bawa kardus yang isinya sampah. Aku kiranya dia bakalan bantuin aku untuk pergi buang sampah guys, tapi tidak. Sampah yang dia bawa tadi itu dia taruh di dekat gerbang. Aku tanyalah dianya, kenapa kamu nggak langsung bawa sampahnya itu ke tempat biasa kita nunggu truk sampah? Terus kalian tahu dia jawab apa ke aku? Dia bilang dia nggak ada duit, jadi dia nggak mau ngebantuin aku. Ternyata perkara dia nggak punya uang, dia nggak mau ngebantuin aku pergi buang sampah guys. Padahal sampahnya itu udah dia bawa, udah dia pegang. Nah, untuk sampah daur ulangnya karena di sini udah banyak, jadi aku mau sekalian pergi buang sampah sambil ngasih tetangga sampah daur ulang ini guys. Ya udah, sambilan aku pergi buang sampah sendirian. Jadi di sini aku mau lanjut ceritaku yang tadi. Ternyata alasannya dia ngikutin aku dari pagi sampai sore, dia mau minta uang guys. Seandainya nih ya, dia minta uangnya dengan cara yang baik dan benar, mungkin aku bakalan cepat banget untuk kasih dia. Cuman karena caranya itu harus bikin aku gedek dulu, jadi aku susah banget untuk ngeluarin uang buat dia. Ini anak majikanku dari kemarin buat aku jengkel ya guys sama tingkah lakunya. Dan yang jengkel itu bukan aku aja, tapi nenek juga ikutan jengkel sama anaknya. Karena apa? Karena kemarin kan seharian full hujan nih. Terus anaknya nenekku itu pergi main hujan-hujanan sambil bersepeda. Dan dia pergi main hujan-hujanannya itu lumayan lama, dari pagi, dan dia pulangnya itu siang hari. Nah, pulang-pulangnya itu kan baju sama celananya basah. Terus kalian tahu dia langsung masuk ke kamar aku dan tidur di tempat tidurnya aku dengan keadaan yang baju sama celananya itu basah. Pas dia masuk, aku emang gak tahu guys, soalnya posisinya itu aku lagi sholat zuhur. Udah guys, taruh sampah daur ulangnya udah selesai, jadi aku mau lanjut untuk pergi buang sampah ini. Yuk, mari ikuti. Dan di sana aku cuman denger nenekku teriak-teriak sambil nyuruh dia untuk keluar untuk pergi ganti baju sama celananya. Cuman aku kiranya itu dia suruh anaknya keluar karena baju sama celananya itu kotor. Aku nggak tahu kalau baju sama celananya itu basah. Ucuk-ucuk-ucuk, selesai aku sholat, aku langsung lah nyamperin dia. Dan pas aku lihat, kaget dong akunya karena dia bisa-bisanya tidur di tempat tidur aku dalam keadaan yang semua anggota badannya itu basah. Sampai-sampai air yang ada di badannya kayak di baju sama celananya itu udah merembet ke kasurnya aku. Aku langsung bilang lah sama dia sambil aku marah, kok bisa ya kamu itu udah kakek-kakek tapi kelakuanmu kayak anak kecil. Udah guys, buang sampahnya udah selesai, jadi aku mau lanjut pulang sebentar untuk masak untuk aku berbuka puasa nanti sebelum truk sampahnya datang. Yuk, mari ikuti lagi. Tapi kalian tahu guys, walaupun aku udah marahin anaknya nenek, tapi dia tetap aja nggak mau bangun dari tempat tidur aku. Yap, seperti biasa. Jadi mau nggak mau, jurus andalan aku untuk ngusir anaknya nenek harus dikeluarin hari itu juga. Soalnya hari itu aku udah jengkel sama muak banget sama tingkahnya. Kayaknya setiap hari deh aku jengkel sama muak sama tingkah lakunya. Cuman hari ini itu lebih jengkel lagi dan lebih muak lagi dari hari-hari yang sebelumnya. Karena apa? Karena ya itu tadi, dia tidur di tempat tidur aku dengan pakaiannya yang basah kuyup. Sampai-sampai nenekku juga mau ikutan bangun untuk ngusir dia. Soalnya dia susah banget guys untuk disuruh pergi. Oh iya, aku ada rencana buat bikin ini guys, bubur kacang hijau. Kacang hijaunya udah ngembang ya. Tinggal ini doang, tinggal aku mau pergi beli apa? Aku mau pergi beli santan instan. Aku mau bikin bubur kacang hijau. Tapi sebelum itu aku mau masak buat berbuka puasa guys, biar nanti nggak buru-buru. Masak apa ya? Masak jamur. Oh ya guys, sebelum aku lanjut cerita yang tadi, di sini aku mau lanjut untuk masak ya guys, untuk aku berbuka puasa nanti. Tapi karena nasi juga kebetulan gak ada, jadi di sini sebelum aku masak lauk, aku mau masak nasi dulu. Dan tadi sampahnya itu aku cuman taruh di tempat biasa aku nunggu truk sampah ya guys. Tapi karena truk sampahnya belum datang, jadi di sini aku lanjut pulang untuk masak untuk persiapan berbuka puasa nanti. Biar akunya nanti nggak buru-buru. Ya udah, lanjut ke ceritaku yang tadi. Aku kan udah ngeluarin jurus nih untuk ngusir anaknya nenek dari kamar aku.
aku. Udah, habis itu dia bangun sambil menggigil, tapi menggigilnya bukan karena jurus aku ya guys, tapi menggigilnya itu karena dia basah kuyup dan di tempatku kan lagi musim dingin. Dan kalian tahu, walaupun aku lagi marah dan ngamuk sama dia, saat dia bangun sambil menggigil, aku malah ketawa guys. Kenapa aku ketawa padahal aku kan lagi marah sama dia? Karena guys, dia kan udah bangun sambil menggigil, dia bilang, "Ana, minta uang 100 enti." Dia bilang kayak gitu guys, gimana nggak ketawa coba? Dan dianya juga tahu kalau posisinya itu aku lagi marah besar, cuman kenapa dia bisa-bisanya ngeluarin kata-kata seperti itu? Akhirnya mau nggak mau uang yang dia minta itu aku kasih, soalnya kalau aku nggak kasih dia bilang dia nggak mau keluar. Setelah uangnya itu aku kasih, dia langsung lari keluar, ambil sepeda, naik sepeda, langsung pergi guys, nggak tahu mau pergi kemana. Dan posisinya hari itu masih hujan lebat, bisa-bisanya ya dia tadi bilang kedinginan, tapi pas aku udah kasih uang dia malah pergi main hujan-hujanan lagi. Ini mah bener-bener yang namanya anak majikan menguras kesabaran pembantunya. Entahlah guys, aku nggak tahu, padahal ya anaknya nenekku ini udah tua banget, udah kakek-kakek, tapi tetap aja tingkah lakunya itu kayak anak kecil. Dan untuk hari ini aku dibuat jengkel lagi sama tingkah lakunya, karena dia minta uang lagi sampai dia ngikutin aku dari pagi sampai sore. Lihat aja nih, aku lagi masak di dapur untuk persiapan berbuka puasa nanti. Dia malah masuk nungguin aku masak sambil nodongin tangannya. Dia bilang, "Ana, minta uang lagi dong." Semoga aja dia nggak lapor polisi ya guys, gara-gara aku suruh dia keluar. Dia nggak lapor polisi, tapi dia main seruling. Pusing aku guys, pusing. Ini aku masaknya sambil nunggu truk sampah ya guys, soalnya aku tadi buang sampahku, cuman aku belum buang ke truk sampah. Ya udah, untuk kelanjutan videonya aku lanjut besok ya, dan untuk ceritanya juga aku lanjutnya besok. Ya udah ya guys, terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan ceritaku, yang sudah menonton video aku sampai selesai, dan jangan lupa juga untuk tonton terus video aku yang selanjutnya ya. See you next time and bye bye. Bye bye guys. Bye bye.